Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi maupun selamat malam ya. Tergantung kalian yang mau buka video ini di waktu kapan. Oke, jumpa lagi dengan kami di tutorial pemrograman. Kali ini saya akan mendomainkan atau menjelaskan tentang pemrograman Pascal ya. Dalam hal ini akan kami praktekkan atau diketikkan atau dijalankan di aplikasi Free Pascal ID ya. Jelas sudah saya install di sini tadi, baru saja download ya dan diinstal dan sekarang jalan ini. Di sini saya akan menjelaskan script ya, atau beberapa script berbaris-baris biar mudah dipahami oleh kalian semua ya. oleh pemirsa. Oke, lanjut aja. Di sini ntar dulu ya. Di sini saya akan membuat program atau yang sederhana, yaitu rencananya pemrograman mencari luas lingkaran saja ya, luas lingkaran yang biar ada konstantanya dan variabelnya ya. Oke, kita aja langsung buat programnya di sini. Ya. Oke, sini. Ini adalah tampilan pemrograman Pascal yang masih belum pernah digunakan ya. Biasanya kalau sudah pernah digunakan akan muncul script yang telah dibuat ini biasanya. Nah, oke, pertama sini ada beberapa menu sini ya. Menu file, isinya tentang file ya, tentang pembuatan sebagainya, edit, untuk running ya. Nanti kalau sudah bisa kita menggunakan ini, dan compile juga sama sini ya. Dan debug yang lain sih insyaallah tidak jarang digunakan ya. Biasanya paling digunakan adalah yang ini ya, yang run. Nanti kesini klik pakainya. Ini compile ya, sama seperti dengan yang ini. Debug ini fungsinya untuk apa ya, mengetes program ya, pengujian ya, program maka ada masalah atau tidak. Ini toolnya itu betul ya, ini bervisi message dan sebagainya. Fungsinya untuk apa istilahnya, kayak beda dengan edit ya, pindah-pindah itu opsi mode, compile dan sebagainya. Ini berarti option dari program ini juga ya, seperti apa. Kalau Windows ya berarti tentang Windows. Ini help, bantuan ya. Masuk sini kita langsung ke menu file ya, kemudian klik new di sini. Nah, ini adalah tampilannya. Kita bisa mengetik programnya, scriptnya di sini. Oke, kita langsung aja saya ketikkan bagian baris utama, yaitu judul ya. Judul atau disebut dengan head atau kepala ya. Itu dengan kata program ya. Nah, ini harus program ya, tidak boleh ya, atau pegem atau nggak boleh, pokoknya harus programnya, itu wajib ya, kalau nggak bisa dieksekusi oleh Pascal. Nah, ini judulnya spasi ya, kemudian biasanya ini bebas ya, terserah kalian, yang penting terdiri dari satu kata ya. Misalnya mencari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini kalau terdiri dari dua kata tidak boleh dipisah oleh spasi ya, harus disambungkan. Misalnya kalau mau sambungkan bisa pakai garis bawah seperti ini, nggak boleh dipisah dengan spasi, nggak boleh. Kemudian titik koma seperti ini, atau mau pakai yang terserah anda sih ya, ini kayak gini, luas lingkaran ini ya, juga nggak apa-apa. Yang penting jangan dipisahkan dengan spasi, nggak boleh. Oke, lanjut. Keduanya apa ya, konstanta ya, kita mendeklarasikan atau membuat sebuah variabel ya. Tapi di sini karena luas lingkaran itu ada yang namanya pi ya, pi itu kan sudah paten ya, patennya itu 3,14 ya, atau 22/7. Nah, ini makanya kita pakainya konstanta. Nah, untuk mendeklarasikan konstanta makanya constant. Di sini pakainya konstanta, pasti
misalnya pi sama dengan titik ya, sorry, titik 3.14 seperti ini ya, titik koma seperti ini. Kemudian nah gitu, setelah itu kita buat variabel var. Nah, kalau variabel itu sebuah apa ya, sama konstanta kalau saya tetapkan. Kalau variabel itu sama, teman di sini lebih fleksibel ya. Itu fungsinya untuk menyimpan nilai ya, nilai sementara, nilai yang nanti bersifat tergantung dari kita mengindikasikannya, apakah sebagai ya, misalnya kita gunakan untuk angka, bisa menggunakan integer atau yang lain tergantung dari bentuknya, atau kita menggunakan untuk tergantung ya, untuk char atau karakter ya, atau string. Untuk angka ya biasanya kita delegasikan untuk angka ya, misalnya kayak integer atau real atau yang lain. Atau kalau misalnya kita untuk misalnya untuk huruf ya, A sampai Z dan sebagainya, kita deklarasikan dengan tipe datanya ya string atau char ya, seperti itu. Dan misalnya kita karena lingkaran ya, berarti ada R ya buat jari-jari. Di sini saya coba pakainya real. Real ini tipe data yang tipe data yang enggak yang menerima pecahan ya. Kemudian ada oke, kita lanjutkan. Tadi real ya, real. Ini biar lebih di sini ya, biar lebih mudah dipahami. Var ya. Kemudian R, dan luas ya, L, pakainya L titik 2. Cuma pakainya real juga ya, karena memang nanti datanya adalah tipe data pecahannya, koma-koma gitu kan jadi pinnya juga ada pakai koma ya, saya juga pakai real juga sini. Nanti kalian buka lagi pelajaran tipe data ya, jenis data ya. Kita sudah mendeklarasikan variabelnya, yaitu ada konstanta pi. Maaf, ini seharusnya makanya sama dengannya sorry. Karena memang untuk bilangan beda, kalau ini pakainya titik 2 ya. Oke, langsung setelah itu kita masuk ke bagian begin ya. Kita masuk ke badannya, kemudian baru kepala dan rahasia. Ke intinya yaitu diawali dengan kata begin. Nah, ini kelebihan dari pemrograman Pascal itu tidak sensitif ya. Artinya kalau kita menggunakan huruf besar, huruf kecil itu tidak pengaruh, kecuali kalau di sininya ya. Kalau di variabelnya itu pengaruh. Tapi kalau yang kayak begin pakai huruf besar huruf kecil tidak pengaruh. Ya, ini program konstanta dan var ini nggak pengaruh. Yang pengaruh di sininya ya, R, L. Kalau R-nya huruf kecil, nanti ke bawahnya juga harus pakai huruf kecil semua, gitu ya. Kita masukkan CLR, SCR. Nah, ini CLR fungsinya untuk membersihkan layar, clear screen. Kalau kita menjalankan program ini, nanti layarnya akan hanya menampilkan hasil program ini saja, gitu ya. Kalau ini di nggak diketikkan nggak apa-apa ya, nggak pengaruh ya. Nanti pengaruhnya kalau ini nggak dimasukkan, saat kita eksekusi programnya itu akan menampilkan hasil program yang lain atau program-program yang pernah dijalankan sebelumnya. Nah, itu nanti tergantung kalian juga sih. Kalau nggak terganggu nggak apa-apa ya. Tapi ini biar lebih fokus lah dengan program yang ini, atau tidak terganggu dengan hasil program yang lalu ya, kita pakai CLR ini saja, clear screen. Nah, kemudian kita masukkan perintah untuk menampilkan teks. Nah, ini nanti kita coba menginputkan data ya. Write itu fungsinya untuk menampilkan teks yang write, tulis, tampilkan teks di layar monitor atau screen. Misalnya masukkan tanda petik ya,
masukkan nilai jari-jarinya atau apa ya, dengan tutup kemudian nah kita gunakan read ya. Read itu fungsinya untuk membaca inputan dari, kalau read itu menampilkan, kalau read itu membaca ya inputan dari keyboard, makanya read. Nah nanti kita tinggal masukkan kemana ya, misalnya kita R ya, itu tutup seperti ini semuanya. Nah ini pakai read, ini bisa di sini bawah juga boleh, di sini juga boleh, terserah kalian. Atau mau di sini juga apa-apa. Nah, itu yang penting ada batas titik komanya gitu ya. So saja ini biar lebih pahami. Nah kemudian berikutnya adalah memasukkan rumusnya ya. Tadi kan R-nya, di rumusnya L ya. Rumus lingkaran itu gimana? 2 sama dengan ini perintah dasarnya IR kuadrat ya, IR kuadrat, P nya tadi di atas, P dikalikan bintang ya, R dikalikan kuadrat di sini. Maaf ya, kuadrat ya, R kuadrat tadi R kali R ya sama ya, R kali R. Di sini kalau di ini kan makanya PR kuadrat ya, R pangkatnya 2 kalikan. Nah begini ya. Nah ini rumusnya, nanti berarti kalau sudah dimasukkan nanti akan dibaca oleh dalam variabel R ya, atau jari-jari, dan ini rumusnya luas dibuat sini ya, L. Dia akan membaca B nya ambil dari sini, R nya dari sini dikalikan 2 ya, nanti masuk ke dalam R. Yaitu kita mesti tampilkan programnya menggunakan perintah write. Oke, sini. Nah, luas lingkaran adalah sini ya, luas lingkaran adalah jadi ya nggak apa-apa ya. Jadi luas lingkaran adalah 2 atau sama dengan boleh lah ya. Yang ketik yang koma L ya, variabel L nya ya kita masukkan ke sini L. Oke, jadi kita tutup koma read. Ini fungsi read ini fungsinya bukan untuk membaca tapi untuk menghentikan ya. Menghentikan biar nanti nggak langsung langsung kembali lagi seperti itu ya. Kita coba jalankan program. Dan untuk menjalankan tadi ya, jadi kita klik run yang sini, run, kemudian ini run itu di sini untuk mana yang ini belum disimpan ya. Nah ini kita nyimpan, dilepas misalnya luas lingkaran kan, luas link sekalian sih ya program buat kita di sini untuk menyimpannya di sini ya. Dan untuk menyimpannya bebas, saya gunakan luas lingkaran saja, atau luas link link ya. Saya klik OK. Nah, ini masih ada yang error ya, atau salah ya, kita lihat di sini yang salahnya di mana di ini. Kalau sebenarnya berarti ada yang salah ya, atau masih ada yang error. Nah ini di baris 7,1 ya, berarti di 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya ada yang salah. Jadi 7,1 ya. Begin ya, di bawah begin jalan sehari itu ada yang salah sini. Kita lihat kenapa ini salah ya. Ini saya masih bingung ya dengan ini. Ternyata di program ini saat kita jalankan jalan sendiri tidak kebaca ya. Nah, coba kita hapus dulu ya. Ini kenapa ya, karena sini coba itu kita run lagi ya. Ini bisa ya. Oke, ini programnya sudah jalan. Nah masukkan jari-jarinya, misalnya kita masukkan 5 ya, 5
apa ya, 5 lah. Oke, ini ya fungsinya kalau rate-nya tidak harus seperti ini ya. Kita coba lagi perbaiki programnya. Kita coba lagi rate-nya diganti ya, pakai rate yang ini biar jadi langsung hilang ya, seperti ini. Nah, kita coba lagi, compile lagi, run. Saya masuknya 8 gitu ya, itu kita enter. Oh, ini hasilnya ya, 2, nah ini tadi dengan adanya ini ya, tadi dirajanya salah tadi ya, harusnya read ln terus titik koma langsung, nggak usah pakai kurung buka itu ya. Oke, tadi nah kemudian saya masih penasaran dengannya tadi ya, CLR ini kenapa nggak tidak bisa, harusnya bisa ya, CLR SCR clear screen ya. Coba lagi run lagi. Ya ini kok bisa ya, harusnya salah ya. Ini nggak tahu ya, ini biasanya normal seperti ini, tapi nggak tahu ini masalahnya, mungkin ID-nya ya tidak mengenali script ini. Nah ini untuk di sini tadi nggak bisa dimasukkan ya, nanti kalian coba dituliskan di program kalian, biasanya bisa, seharusnya bisa ya. Ini ID-nya atau ini bisa masalah, memang kelemahan dari VPascal seperti itu ya, kadang program itu nggak bisa dijalankan gara-gara di sininya gitu ya. Nah, itu aja ya, ini sementara saya hilangkan dulu, nanti saya perbaiki lagi programnya ya. Itu saya ulang lagi ya, ini ada beberapa script ya, ini bagian program tadi saya jelaskan sebentar. Program ini bagian judul, jelas lingkaran, ini harus program yang nggak boleh dikurangi atau ditambahkan. Kemudian ini judulnya harus terdiri dari satu gabungan ya, harus tersambung, tidak boleh dipisah oleh kalimat, oleh spasi ya, walaupun dari 2 atau 3 kalimat, 3 huruf, 3 kata tetap harus disambung ya. Boleh pakai spasi, boleh pakai garis bawah ya, atau garis strip atau yang lain, atau digabung seperti ini. Yang konstanta ini adalah pembuatan konstanta ya, fungsinya untuk menyimpan nilai, misalnya menggunakan pi bersama dengan titik koma 14 ya, makanya titik 14. Dan ini bagian variabel ya, variabel itu sama dengan konstanta, bedanya kalau konstanta ditetapkan, kalau variabel itu masih fleksibel, hanya dibuatkan tipe datanya. Nah sini saya variabel menggunakan R, ini bebas, boleh R, boleh A atau apa yang terserah kalian. Ini nanti sininya harus sama ya, kalau sini R, di sini R dan R semua ya, itu. Dan kecil besarnya juga pengaruh di variabel. Titik 2 real ya, ini adalah saya mendeklarasikan variabel R ini dengan tipe data real, artinya variabel R sekalian L ini bisa menerima atau menampung jenis angka yang ada komanya atau bilangan pecahan atau bilangan real atau bilangan sebenarnya ya. Berbeda nanti kalau kita menggunakan R atau A nih ya, dengan integer ya, yang bilangan bulat. Kalau nanti kita deklarasikan dengan bilangan bulat, misalnya integer, nanti dimasukkan bilangan yang berkoma, itu tidak bisa atau ditolak, seperti itu ya. Nah, kalian baca sendiri kalimatnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nanti kalian baca sendiri ya untuk jenis-jenis tipe data ya. Dan ini begin ini sama ini berarti menunjukkan program intinya ya, program intinya. Nah, kemudian write ini adalah perintah program, fungsinya untuk menampilkan. Nah, ini masukkan nilai jari-jarinya, nanti kalian bisa lihat ya, nanti ini tampil sampai sini yang ditampilkan. Kemudian read R, ini fungsinya membaca. Nanti kalau kita masukkan inputan dari keyboard, ini akan dibaca, kemudian dimasukkan dalam variabel R sini, variabel R. Itu ya, dipahami ya, mohon dipahami. Nah, nanti variabel ini sudah isinya yang kalian masukkan tadi. Nah, kemudian setelah itu diproses L luasnya, titik 2 pi R tadi dimasukkan ya, misalnya kalian mengisi 5 atau 8 atau berapa ya, di sini dimasukkan ke sini, dikalikan pi, kemudian dimasukkan ke dalam variabel L. Nah, ini nanti L nya isinya dari ini.
B kali R kali R. R tadi kalian masukkan dari yang sini, masukkan dari keyboard ya, seperti itu ya. Nah kemudian write yang sama ini fungsinya untuk menampilkan, nanti ini tampil di sini. Nah kemudian ini L ini mengambil nilai dari yang ini, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Seperti itu. Dan kemudian ada dari ini fungsinya untuk menghentikan sejenak ya, nanti saat program itu berjalan dan tidak langsung hilang. Jadi kalian bisa lihat hasilnya selama mungkin ya, lama. Jadi kalau langsung hilang kan hasilnya nggak kelihatan, begitu jalan kan langsung hilang kan ya, nggak kelihatan seperti itu ya. Dan ini fungsinya untuk mengakhiri program. Oke, seperti itu hasilnya programnya. Terima kasih atas semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.